Saudara, setelah Jawa Tengah hari ini kita akan lanjutkan dengan dialog publik bersama rekan saya Irin Riani. Selamat sore Irin. Sore Andre. Apa kabar? Baik, luar biasa. Sore hari ini dialog publiknya membahas tentang... Baik, sore hari ini dialog publik akan bahas seputar sekolah vokasi dan juga PSDKU, program studi di luar kampus utama Universitas Diponegoro Semarang, yang mana program studi ini itu tentunya untuk sekolah vokasi dan juga PSDKU ini mendekatkan masa depan mahasiswa ke dunia kerja. Sekolah vokasi. Selama ini kita tahunya sekolah vokasi setingkat SMK ya, tapi ternyata di tingkat perguruan tinggi ada sekolah vokasi ada. Ya. Baik. Mungkin saya termasuk bagian orang yang ikut H2C ya. Harap-harap cemas menunggu tanggal 23 Juni pengumuman SBMPTN. Okay. Dan apakah harus melompat ke jalur vokasi? Belum tahu juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat pemirsa semuanya di rumah, bagi mereka yang ingin mendaftarkan putra-putrinya masuk perguruan tinggi dan memiliki jalur lainnya untuk bisa sukses di masa depan melalui sekolah vokasi. Pastinya, apalagi ini juga dituntut adanya skill, adanya keterampilan, adanya passion yang khusus untuk siap gitu ya di dunia digitalisasi, di dunia kerja begitu. Penasaran ini Andre sangat seperti kekinian apa? Tentunya. Sangat kekinian ya, tentunya. Dan patut untuk ditunggu dan patut Anda saksikan semuanya. Baik, ini saya harus... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada. Kembali lagi menjumpai Anda dengan saya Irin Riani dalam dialog publik. Pemirsa, tentunya siapa sih yang tidak ingin setelah lulus kuliah langsung bekerja? Pasti semua mahasiswa mendambakan hal itu. Dan tentunya Universitas Diponegoro Semarang menjamin akan hal itu. Banyak lulusan dari Universitas Diponegoro Semarang yang siap bekerja, yang sudah bekerja begitu ya. Dan tentunya sesuai dengan skill, sesuai dengan keterampilan, sesuai dengan passion yang dimiliki. Untuk mengulik lebih dalam mengenai akan hal itu, tentunya kita sudah hadirkan dua narasumber berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa beliau, yaitu yang pertama ada Prof. Dr. Insinyur Budiono, MSI selaku Dekan Sekolah Vokasi Undip. Assalamualaikum Prof, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Irin. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Semangat baik. Untuk anak-anak bangsa selalu. Untuk anak-anak bangsa. Kita nanti pemirsa akan bahas seputar vokasi dan juga PSDKU untuk menyiapkan begitu ya, menyiapkan mahasiswa-mahasiswa ke dunia kerja yang lebih baik, apalagi ini di era digitalisasi. Tapi sebelum ngobrol bersama dengan dua narasumber, sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi mengenai hal ini, kita lihat terlebih dahulu profil dari vokasi dan juga PSDKU. Silakan. Pendidikan tinggi di Indonesia adalah kunci yang vital dalam menentukan kemampuan bangsa Indonesia untuk terus mencapai kemajuan dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro hadir sebagai salah satu jawaban dari tantangan pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Perkenalkan, saya Profesor Budiono, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sebagai salah satu perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasional, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia sehingga tercetak sumber daya manusia unggul. Dengan adanya sekolah vokasi di Undip, saya berharap akan banyak lulusan yang berkompeten sehingga banyak bisa mengisi berbagai lapangan kerja yang berguna bagi dunia usaha dan dunia industri sehingga secara umum bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Vokasi juara, vokasi untuk Indonesia. Dengan
mengusung visi menjadi pusat pendidikan vokasi yang unggul dan bertaraf internasional, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro berkomitmen mewujudkan misi dalam menyelenggarakan pendidikan terapan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional sesuai tuntutan dunia global, melaksanakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan. Menjadikan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk membentuk kepribadian profesional yang memiliki komitmen pengembangan dan penerapan pengetahuan serta pengembangan keterampilan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro memiliki 4 departemen dengan 11 program studi sarjana terapan. Departemen Teknologi Industri, Departemen Sipil dan Perencanaan, Departemen Bisnis dan Keuangan, dan Departemen Informasi dan Budaya. Departemen Teknologi dan Industri. Departemen Teknologi dan Industri terdiri dari Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Sarjana Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik, Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi, Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, dan Sarjana Terapan Teknik Listrik Industri. Departemen Sipil dan Perancangan. Departemen Sipil dan Perencanaan memiliki 2 program studi sarjana terapan, yaitu Sarjana Terapan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan dan Sarjana Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Perancangan Arsitektur. Departemen Bisnis dan Keuangan. Departemen Bisnis dan Keuangan terdiri dari Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik dan Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan. Departemen Informasi Budaya. Departemen Informasi Budaya terdiri dari Sarjana Bahasa Asing Terapan dan Sarjana Terapan Informasi dan Hubungan Masyarakat. Didukung sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan dan pembelajaran, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro menyediakan fasilitas yang nyaman, ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi yang menunjang pelaksanaan hybrid learning, digital library, laboratorium komputer, laboratorium teknik produksi, laboratorium konstruksi kapal, laboratorium elektronika daya, laboratorium instruksi implementasi biodiesel, laboratorium bahasa, laboratorium komputer numerical control, a learning studio, dan vocational podcast studio. Komitmen dalam penerapan pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibuktikan melalui inovasi yang diciptakan oleh Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dalam wujud pelayanan pelaporan pajak melalui Vocational Tax Corner, Smart Angklung, Smart Dispenser, dan beberapa pengembangan teknologi lainnya. Keberadaan pendidikan tinggi terapan di Indonesia dapat mendorong sumber daya manusia yang terdidik dan terpelajar, serta memiliki kompetensi dan keterampilan yang mampu menciptakan inovasi baru bagi masyarakat. Saya berharap Sekolah Vokasi Undip bisa menjadi pionir dalam mengembangkan pendidikan vokasional di Indonesia. Saya berharap bahwa adik-adik mahasiswa setelah lulus itu benar-benar bisa mengisi lapangan kerja, selanjutnya bisa berinovasi, berkreasi, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Selalu ingat, vokasi juara, vokasi untuk Indonesia. Dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro berkomitmen menjadi pusat pendidikan terapan yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten di pasar kerja nasional maupun internasional. Selamat datang di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
Baik, tadi kita sudah lihat bersama ya tayangan terkait dengan profil Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang yang tadi kita sudah lihat. Hebat betul, fasilitasnya lengkap, pelayanannya juga ramah, dan luar biasa sekali perkembangan kemajuan dunia pendidikan khususnya di Universitas Diponegoro Semarang. Baik, langsung saja tanpa berpanjang-panjang waktu begitu ya, saya ingin tanya terlebih dahulu kepada Prof. Budi ini terkait dengan sekolah vokasi di Undip Universitas Diponegoro Semarang. Lalu untuk kebanyakan dari kita begitu ya, seperti tadi dibilang oleh rekan saya, itu adanya di SMA begitu. Kemudian ini di Universitas Diponegoro Semarang ada sekolah vokasi dengan fasilitas yang luar biasa. Tadi kita sudah lihat bersama juga, tentu banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan juga dengan adanya hal itu. Lalu terkait dengan sekolah vokasi, perbedaannya dengan S1 ini apa sih Prof. Budi ya? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Irin. Jadi saya alhamdulillah sangat bersyukur pada kesempatan kali ini ikut diundang TVRI untuk mengikuti dialog publik. Ini kesempatan yang luar biasa. Mengapa? Karena kami merasa punya kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang apa itu vokasi. Sampai saat ini vokasi atau terminologi vokasi itu masih banyak sekali yang belum dikenal oleh masyarakat. Betul. Suatu contoh misalkan, ketika saya ditanya, sekarang tugas di mana? Ya, saya sedang mendapat amanah dari Pak Rektor menjadi dekan sekolah vokasi. Oh, advokasi ya? Berarti Bapak sekarang menjadi dekan fakultas hukum gitu. Itu suatu contoh betapa kata vokasi itu belum dikenal dengan baik. Gitu ya. Kemudian tidak hanya itu, kata sekolah vokasi juga begitu. Sekolah vokasi berarti kesannya sama dengan SMA atau SMK. Kalau begitu Bapak juga sebagai kepala sekolah juga gitu. Itu suatu contoh nyata bahwa kata vokasi, kata sekolah vokasi belum dikenal dengan baik. Vokasi adalah bagian dari jenis pendidikan sebetulnya. Jadi bagian dari jenis pendidikan yang mengutamakan kepada praktek, yang kemudian menyiapkan anak didik untuk siap kerja. Terminologi sekolah vokasi kalau di negara maju itu sama dengan applied science, maka kalau di Jerman, Swiss ada yang namanya University of Applied Science, itu adalah vokasinya ada di Jerman, Swiss gitu misalkan. Nah kemudian di bawah University of Applied Science itu ada fakultas yang namanya School of Business, School of Engineering itu adalah sekolah bisnis, sekolah engineering, itu adalah level fakultas yang ada di bawah universitas untuk vokasional ataupun applied science. Itu yang terjadi lah di negara maju yang namanya University of Applied Science itu sangat prestisius. Anak SMA kalau bisa masuk ke kampus ini sangat luar biasa gitu ya. Nah saat ini di Indonesia saya kira sudah kemajuannya begitu pesat. Adik-adik SMA kita, adik-adik SMK kita itu kalau bisa masuk ke sekolah vokasi itu sudah bangga sekali. Bahkan mereka saat ini beberapa bertanya, Mas, Mbak, setelah lulus SMA mau kemana? Saya kepengen masuk ke sekolah vokasi. Itu suatu contoh perkembangan saat ini yang cukup menggembirakan. Nah, bedanya apa dengan sarjana atau yang akademik? Jadi begini, terminologi vokasi itu diambil dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Intinya di Indonesia itu ada 3 jenis pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan akademik, yang kedua adalah pendidikan vokasi, yang ketiga adalah pendidikan profesi. Itu adalah jenis pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, pendidikan akademik itu fokus kepada penguasaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau vokasi fokus kepada penguasaan keterampilan dan keahlian. Sementara kalau profesi fokus kepada penguasaan keahlian untuk job-job yang membutuhkan keahlian tertentu dan setelah sarjana itu ada profesi. Misalkan profesi dokter, akuntan dan sebagainya itu. Nah, vokasi sekali lagi, jadi kalau vokasi itu adalah jenis dari pendidikan yang mengutamakan kepada penguasaan teori, praktek dan keahlian. Kalau tadi sarjana itu adalah jenjang pendidikan. Nah, berarti kalau akademik itu suatu contoh misalkan sarjana teknik, sarjana ekonomi, sarjana hukum itu adalah akademik. Itu fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jenjangnya ada sarjana, S1, ada S2, S3. Nah, vokasi juga sama, vokasi juga ada jenjangnya, ada jenjang S1 terapan, S2 terapan, ada S3 terapan. Itu. Jadi sama semua ada S1, S2, S3.
tetapi ada kata terapannya, karena untuk menunjukkan memang applied betul. Jadi anak-anak kita yang lulus dari sekolah vokasi siap untuk menerapkan ilmu yang didapatkannya. Itu yang sangat membedakan dengan yang akademik sebetulnya, yang sering disebut dengan sarjana. Maka lulusannya, kalau yang akademik disebut misalnya sarjana teknik, sarjana ekonomi, sarjana hukum, kalau di vokasi namanya lulusannya adalah sarjana terapan teknik, sarjana terapan ekonomi. Begitu Mbak Irin. Berarti ada terapan begitu ya untuk gelarnya, begitu ya Prof ya. Lalu untuk lama perkuliahannya begitu berarti sama ya dengan S1 4 tahun. Sama-sama 4 tahun. Hanya bedanya adalah ketika di vokasi karena fokus kepada penerapan ilmu, maka 60% praktek, 40% teori. Sementara kalau yang akademik kebalikannya, 40% praktek, teorinya 60%. Itu. Jadi bedanya di situ, kebalikannya. Jadi vokasi lebih mengutamakan praktek, praktek minimal 60%. Teorinya maksimal 40%. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan ya. Berarti kalau untuk vokasi begitu ya, lebih banyak ke keterampilan, lebih banyak ke prakteknya begitu ya. Betul. Sekitar 60% tadi ya disebutkan oleh Prof Budi, minimal 60%. Kemudian yang untuk S1 begitu, itu kebalikannya begitu. Baik, nah tentunya ini untuk sekolah vokasi ini kan ada penerimaan ujian mandiri begitu ya untuk mahasiswa baru. Lalu untuk Universitas Diponegoro Semarang ada jalur apa saja ini Prof Budi untuk penerimaan mahasiswa baru di UM Vokasi sendiri? Ya, jadi di sekolah vokasi intinya ada 3 jalur penerimaan. Yang pertama adalah SBUB, seleksi bibit unggul berprestasi, itu sudah lewat. Kemudian ada juga yang namanya PSSB, penerimaan seleksi siswa berprestasi, ini juga sudah lewat. Sekarang tinggal satu lagi adalah ujian mandiri. Ujian mandiri di dalamnya ada 3 pilihan memang. Ada kelompok yang jalur KIP atau yang tidak mampu, ada jalur reguler, ada jalur yang kemudian kemitraan. Itu masih buka sampai besok tanggal 11 Juli. Sampai 11 Juli. Ya, nanti kemudian ujiannya dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 20 dan kemudian pengumumannya pada tanggal 22 Juli. Ini berarti sebentar lagi ya, bulan depan begitu ya, bulan depan tanggal 11 Juli. Makanya ini memang harus dimanfaatkan oleh pemirsa baik-baik begitu ya untuk update informasi dan juga update websitenya Undip, kemudian Instagramnya, Twitternya dan lain sebagainya. Karena di sana paket komplit banyak sekali ya begitu ya untuk jalur-jalur yang memang khusus untuk mahasiswa baru. Baik, lalu untuk vokasi sendiri ini saya ke sekolah vokasi terlebih dahulu ya, saya ulas lebih dalam lagi biar pemirsa lebih paham dan juga mengerti. Untuk vokasi sendiri ini sebenarnya kalau di Universitas Diponegoro Semarang ini kan punya ciri khas, mempunyai keunggulan. Kenapa gitu mahasiswa ataupun calon mahasiswa begitu harus memilih sekolah vokasi di Universitas Diponegoro Semarang? Apakah ada keunggulan-keunggulan tersendiri dibandingkan dengan kampus-kampus lain, Prof Budi? Ya, masih Mbak Irin. Jadi kata kunci pendidikan vokasi dunia adalah siap kerja. Maka bagaimana supaya kami menyiapkan adik-adik kita, anak-anak kita siap kerja, maka kata kuncinya adalah kampus dan industri harus sedekat mungkin. Jadi kampus, industri sedekat mungkin, kemudian bisa mendidik, menciptakan, mendekatkan adik-adik mahasiswa kepada industri sehingga selama kuliah dia sudah sangat dekat dengan dunia usaha, dunia nyata, dunia industri itu. Nah, itu kita mulai dari awal, yaitu ketika menyusun kurikulum pun itu sudah kami buat bersama-sama antara kampus dengan industri itu. Jadi termasuk ciri khasnya vokasi adalah prodi ini didirikan atas kepentingan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Sehingga sudah pasti lulusan kami akan sesuai dan spek kebutuhan industri gitu. Nah, kemudian kata kunci berikutnya adalah bagaimana metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini yang betul-betul bahwa anak-anak kita siapkan untuk begitu lulus betul-betul siap kerja. Salah satu metode yang sangat kita tonjolkan adalah yang namanya metode project based learning. Apa itu, Prof? Jadi sejak mahasiswa, sejak kuliah itu selalu kita kenalkan yang namanya project. Jadi pembelajaran yang ada di sekolah vokasi Undip berbasis pada project. Contoh sederhana begini, kalau tadi Mbak Irin mengamati ada company profile, itu adalah produk mata kuliah, bukan produknya prodi ya. Jadi ada satu mata kuliah, kemudian
adik-adik mahasiswa diajari dari nol bagaimana membuat company profile. Itu satu mata kuliah menghasilkan satu contoh adalah company profile. Itu produknya dari mahasiswa yang mahasiswa buat? Mahasiswa yang buat. Jadi mahasiswa dari nol tidak tahu apa-apa, diajari oleh dosennya, didampingi oleh dosennya, kemudian sampai bisa membuat company profile padahal itu satu mata kuliah. Ya. Contoh lagi misalkan kalau kemarin ada misalkan aja Festival Film Indonesia levelnya nasional, kemudian itu juga kemarin dibuka oleh Pak Gubernur, itu juga produk mata kuliah tertentu yang namanya mata kuliah event management. Jadi satu mata kuliah bisa menghasilkan event nasional. Itu semua. Jadi sekolah vokasi semua mata kuliahnya berbasis pada project based learning. Bisa dibayangkan Mbak Erin, kalau ada satu prodi, ada misalnya 70 mata kuliah, dengan kata lain semua mahasiswa lulus dari prodi itu memiliki 40 atau 70 keahlian tertentu. Kan luar biasa. Nah, jadi sejak kuliah itu sudah dibiasakan sekali dengan project. Ya, begitu lulus, begitu ada kesempatan, mereka siap sekali untuk masuk ke dunia kerja. Sudah itu sangat diidealkan oleh industri begitu, Mbak Erin. Iya, apalagi dengan dunia digitalisasi, kekinian seperti itu ya. Nah, tentunya mahasiswa dari Universitas Diponegoro belum lulus pun itu sudah dipersiapkan begitu ya. Apalagi kalau misalnya sudah lulus, mereka sudah punya kompetensi, mereka sudah punya skill khusus untuk hal itu. Baik. Dan tentunya juga ini ada tantangan tersendiri begitu, Pak Munadi dan juga Prof Budi. Lalu sebenarnya untuk tantangan-tantangan, apalagi di dunia digitalisasi begitu ya, tantangan itu pasti ada begitu ya, dengan adanya mahasiswa yang kekinian, mahasiswa yang melek digitalisasi, media sosial dan lain sebagainya, ada tantangan yang nampaknya itu membuat gusar, membuat lelah, membuat capek. Seperti apa, Prof Budi? Iya, jadi gini, kita semua paham bahwa saat ini kita menghadapi revolusi industri 4.0. Betul. Jadi revolusi industri 4.0 dalam semua aspek kehidupan itu dicirikan oleh digitalisasi. Apakah itu digitalisasi? Itu intinya adalah bahwa tatanan kehidupan manusia, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan mesin, manusia dengan pabrik, manusia dengan lingkungan, manusia dengan alam semesta itu dijembatani oleh internet. Dengan kata lain, maka kompetensi ke depan pun mahasiswa harus menguasai itu. Kalau kita ingin menyiapkan mahasiswa siap kerja, berarti harus sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Padahal ke depan, industri pun kan juga didominasi oleh aspek-aspek digitalisasi. Maka di kampus ini kita kembangkan, baik itu metode pembelajaran maupun substansi pembelajaran, semua dibawa ke digitalisasi. Maka contoh misalkan, kalau kita ada prodi manajemen, kita bawa ke aspek misalkan adalah digital marketing. Kita memiliki prodi misalkan humas, kita bawa kepada aspek misalkan adalah digital public relation dan sebagainya. Jadi kami mengembangkan metode-metode itu. Suatu contoh, kita memiliki e-learning studio, itu dipakai untuk mengembangkan berbagai macam metode pembelajaran dan substansi pembelajaran dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0. Dengan demikian maka mahasiswa harapannya betul-betul begitu lulus juga memang menguasai semua aspek yang terkait dengan revolusi industri 4.0 sesuai kebutuhan pasar. Sesuai kebutuhan pasar. Kita masih bersama dengan Prof Budi dan juga Pak Munadi, dan kita masih membahas seputar sekolah vokasi dan juga PSDKU Undip untuk masa depan Anda lebih baik lagi, masa depan Anda lebih cerah lagi. Dan kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami, bisa menghubungi di line telepon TVRI di 02467077500. Serta Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami lewat kanal YouTube TVRI Jawa Tengah. Baik, kita lanjutkan lagi yang tadi masih tertunda ya, Pak Munadi dan juga Prof Budi, terkait dengan SDM dari pengajar dari tenaga pendidik Universitas Diponegoro Semarang. Tentunya ini menuntut dosen-dosen yang lebih kreatif, lebih inovatif, dan tadi juga sudah dijelaskan sedikit, ternyata dosen itu ada magangnya begitu. Silakan lagi. Baik, kalau dari Prof Budi seperti apa ini untuk menyiapkan SDM pengajar? Jadi kata kuncinya kan kompetensi ya. Jadi untuk masuk ke dunia kerja harus betul kompeten, dijamin betul gitu ya. Nah, maka bermulai dari dosen. Bagaimana mungkin mendidik mahasiswa berkompeten kalau dosen tidak berkompeten? Betul. Gitu. Maka di Undip, di sekolah vokasi itu dosen wajib memiliki 2 sertifikat kompetensi kaitannya dengan kompetensi ya. Yang pertama adalah sertifikasi keahlian, yang kedua adalah sertifikasi sebagai asesor kompetensi. Dua-duanya itu wajib dimiliki oleh dosen sekolah vokasi. Gitu. Tidak hanya itu, kemudian sebagai dosen, tapi betul dengan nyambung Pak Munadi, di sekolah vokasi Undip juga sama. Dosennya wajib magang
itu kemudian tiap 5 tahun sekali itu minimal magang 6 bulan. Maka langkah kami adalah semua dosen baru yang ada di sekolah vokasi itu pasti langsung kami magangkan dulu 6 bulan. Termasuk ketika ada wawancara calon dosen, kemudian kami ikut mewawancara juga kami tanyakan, Mbak, Mas, Anda itu kan sudah S3. Kalau kemudian nanti masuk sebagai dosen di sekolah vokasi, mau nggak, sanggup nggak kalau nanti langsung magang 6 bulan? Itu contohnya wajib hukumnya gitu ya. Itu yang sekaligus akan membekali dosen untuk memiliki dunia pengalaman di dunia nyata gitu. Nah kemudian dari pengalaman ini bisa dipakai untuk membangun tadi itu membuat project based learning. Bagaimana mungkin bisa membuat mata kuliah project based learning kalau dosennya tidak punya project juga, tidak punya pengalaman di industri juga. Itu yang kemudian menjamin adik-adik mahasiswa kita memang menjadi lebih berkompeten gitu ya. Nah kemudian adik-adik mahasiswa sebagai bukti bahwa dia adalah juga berkompeten, maka waktu lulus dia wajib juga mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi mahasiswa sekolah Undip itu, sekolah vokasi Undip ketika lulus pegang 2 hal. Yang pertama adalah ijazah, yang kedua adalah sertifikat kompetensi. Itu wajib hukumnya bagi adik-adik mahasiswa sekolah vokasi Undip. Bahkan nanti kemudian untuk dia mencapai kepada sertifikasi kompetensi itu juga mendapat subsidi dari Undip untuk mendapatkan untuk biaya sertifikasinya. Sampai begitu. Berarti paket komplit ya Prof Budi ya? Betul ya. Itu komitmen Undip, komitmen kita untuk menyiapkan adik-adik mahasiswa berkompeten itu. Berarti bisa dikatakan berlian aja ada di Undip. Kenapa masih mencari universitas lain? Kenapa masih mencari kampus-kampus lain begitu? Betul Lalu sekali, ini ada ketakutan-ketakutan begitu ya dari kita, dari anak muda, dari orang tua juga yang ingin anaknya sekolah di Universitas Diponegoro Semarang ini loh Pak Mumunadi. Kadang ada sedikit curhatan begitu dari para orang tua kalau Undip itu katanya mahal. Kalau Undip itu katanya masuknya susah gitu. Apakah benar nih Pak begitu ya? Baik. Lalu Prof, terkait dengan hal itu, ini Prof, namanya mindset begitu, yang namanya orang tua begitu ya, pasti takut akan hal itu. Seperti apa nih pandangan dari Prof Budi? Iya, saya kira Bapak Rektor dalam semua kesempatan selalu menyampaikan Undip adalah universitas kerakyatan. Jadi tidak boleh ada orang tidak mampu tidak kuliah di Undip. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk orang yang tidak mampu kemudian tidak bisa kuliah Undip, nggak boleh ada alasan sama sekali. Bahkan kalau betul-betul tidak mampu, betul-betul bisa free, dan itu sampai 20%. 20% dari total mahasiswa kita itu bisa sampai kemudian yang memang tidak mampu. Bisa dibayangkan itu. Jadi itulah kemudian kalau memang yang mereka mampu bisa mensubsidi kepada yang memang kurang mampu. Jadi betul-betul kemudian Undip itu bisa melayani semua kebutuhan masyarakat supaya bisa masuk ke Undip, mendapatkan pendidikan dengan level internasional di Undip itu, kemudian tidak pandang bulu, yang tidak mampu pun harus bisa. Kemudian bahkan seandainya masuk dengan UKT tertentu, kemudian setelah masuk Undip, kemudian ada kejadian misalkan orang tua meninggal, kemudian juga misalkan orang tua PHK dan sebagainya, itu kemudian juga bisa diturunkan UKT-nya. Jadi setiap semester selalu ada mekanisme untuk mengajukan penurunan UKT. Begitu yang dilakukan oleh Undip untuk anak-anak kita. Gitu, tiap tahun ada pengajuan begitu? Tiap semester bahkan, tiap semester. Iya, selalu ada pengajuan dan semuanya sudah melalui sistem. Sudah ada sistem secara sistem informasi, begitu tanggal tertentu dibuka pengumuman, kemudian juga mengajukan berbagai macam mengajukan penurunan UKT dengan dilampiri data dukung yang sesuai. Gitu. Suatu contoh kalau misalkan orang tua PHK ya dibuktikan ini ada surat PHK, itu pasti akan langsung direspon dan diturunkan. Begitupun berlaku kalau misalnya terdampak pandemi COVID-19. Betul sekali. Ya. Jadi kemarin kita banyak sekali dengan adanya pandemi itu UKT yang diturunkan dan juga bahkan dibebaskan, itu banyak sekali gitu. Ya. Karena memang memahami itu dan itu adalah memang masalah nasional, masalah bangsa, dan Undip sangat memahami itu. Yang penting daftar dulu ya, dilihat nilainya terlebih dahulu ya. Betul, ya. Begitu ya. Nah, untuk tata cara pendaftaran begitu Pak Mudadi seperti apa ini untuk misalnya mau mendaftar terkait dengan sekolah vokasi kemudian PSDKU ini, untuk pendaftarannya itu apakah bisa melewati ujian SBMPTN atau SNPTN atau tidak ini Prof Budi? Iya, jadi hal yang terpisah. Jadi SBMPTN dengan yang UM-nya sekolah vokasi berbeda. Berbeda. Jadi satu contoh, kalau memang ada adik-adik kita yang memang tidak lolos di SBMPTN, masih bisa masuk ke UM-nya ke sekolah vokasi. Sekolah vokasi. Ya, jadi masih ada harapan lain supaya masih ada
peluang harapan untuk kuliah di Undip dan menikmati fasilitas yang suatu contoh kalau vokasi menjadikan adik-adik kita yang betul-betul siap kerja. Sebab saat ini memang kan kalau tadi disinggung ada kampus utama, ada kampus PSDKU, itu sebetulnya sama-sama vokasi. Jadi yang kampus utama memang itu menyediakan untuk yang S1 terapan, itu adalah mimpi masyarakat saat ini. Mengapa? Karena S1 terapan itu mendapatkan titel sarjana terapan plus siap kerja. Kan siapapun adik-adik kalau mau kuliah kan memang harus siap kerja dan mendapat titel. Nah, tapi kemudian kalau ada adik-adik yang memang menghendaki yang D3 saja, kemudian supaya cepat kerja lagi, itu kemudian ada di PSDKU. Gitu Mbak Irin. Ya. Oke, baik. Dan untuk pendaftarannya sendiri tadi tanggal 11 Juli. Betul ya. Begitu jadi sampai 11 Juli itu untuk yang kampus utama, UM, vokasi, kemudian untuk PSDKU masih sampai tanggal 21 Juli. Tanggal 21 Juli untuk yang PSDKU ya. Oke, baik. Lalu untuk tes-tesnya tanggal berapa itu? Testingnya ya untuk yang sekolah vokasi Undip testingnya pada tanggal 15 sampai 20 Juli, kemudian pengumumannya pada tanggal 22 Juli. Jadi nanti tanggal 15 sampai 20 itu adalah bergantian mahasiswa tes secara online, itu nanti melalui ujian.undip.ac.id, kemudian nanti mereka diwajibkan open melalui Zoom, kemudian nanti online. Mereka bergantian sesuai dengan jadwal masing-masing. Jadi ketika adik-adik calon mahasiswa itu mendaftar, ada kartu ujian atau pendaftaran itu di sana sudah muncul kapan ujian, kemudian melalui web mana sudah ada. Oke, berarti tesnya online ya, secara online ya? Tesnya online. Secara online ya. Baik, kalau dari Prabudi, ada tips-tips khusus nggak bagi mereka begitu ya untuk mempersiapkan menghadapi tantangan di era 4.0? Ya, saya kira kuncinya tetap adik-adik percaya diri saja bahwa adik-adik pasti bisa. Kalau yang lain bisa, maka adik-adik pasti bisa. Itu saya kira kata kunci yang supaya adik-adik semangat. Termasuk adik-adik SMK, jangan takut juga. Sebab di sekolah vokasi itu mestinya juga, kalau ada adik-adik SMK yang masuk ke sekolah vokasi juga sangat kita harapkan. Karena memang itu jalurnya gitu. Ya, tapi beberapa adik-adik SMK masih belum pede untuk masuk ke sekolah vokasi Undip, maka termasuk saya mendorong. Jadi baik itu adik SMA, SMK, kemudian MA, itu jangan ragu-ragu untuk masuk ke sekolah vokasi Undip. Gitu. Insya Allah jalan pasti ada. Jalan pasti ada, begitu ada, ya, dengan skill-skill yang tadi dari tenaga pendidiknya, kemudian dari fasilitasnya yang sangat lengkap. Memang paket komplit begitu ya Undip. Nah, kemudian juga ini terkait dengan kerjasama begitu ya, kerjasama dengan berbagai perusahaan-perusahaan. Nah, ini ada kerjasama dengan perusahaan mana saja ini untuk Prof. Budi dari vokasi? Ya. Jadi gini, memang dari awal namanya sekolah vokasi itu kan didirikan harus sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Sehingga prodi-prodi yang ada di sekolah vokasi itu memang wajib hukumnya. Jadi prodi yang didirikan pasti ada mitra kerjasama. Itu yang kemudian kita selalu menjadi mitra, mendesain kurikulum sama-sama, mendidik sama-sama. Maka kalau tadi ada pertanyaan bagaimana dengan dosen, itu termasuk 50% dosen kita adalah dosen industri. Itu yang menjamin kemudian adik-adik menjadi semakin berkompeten juga. Jadi kalau jadi hukumnya wajib, industri dan kita selalu bekerja sama, kemudian dilatih sama, didik sama, sampai kemudian disertifikasi bersama. Jadi itu. Kemudian ujungnya adalah ketika masih mahasiswa, adik-adik juga bisa magang di industri tempat mitra tadi itu. Nah, kemudian sampai ujungnya kemudian adalah adik-adik bisa diterima di kampus tersebut, itu di industri tersebut itu. Dan magang di sekolah vokasi berbeda, Mbak. Nanti magang di sekolah vokasi itu minimal 6 bulan supaya mereka sangat dekat dengan dunia usaha dan dunia industri itu. Jadi semua prodi kita pasti memiliki kerjasama dan itu hukumnya memang wajib. Oke, baik. Tidak terasa ini Pak Munadi dan juga Prof. Budi, waktu jua yang memisahkan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah diskusi dan juga memberikan manfaat juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi ya Prof. Budi dan juga Pak Munadi. Sampai ketemu lagi juga nanti di Undip ya, begitu ya. Baik, nah buat Anda pemirsa di rumah, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami Dialog Publik TVRI Jawa Tengah. Dan jangan lupa juga untuk catat tadi ya,
untuk pendaftarannya. Kemudian untuk websitenya di pmb.undip.ac.id. Di sana sudah komplit banget, paket komplit, ada langkah-langkahnya, panduannya. Kemudian juga ada hotline-nya kalau misalnya bingung begitu ya, nanti menghubungi kemana, ada WA dan lain sebagainya. Baik, terima kasih pemirsa setia TVRI Jawa Tengah. Saya Irin Riani, mewakili segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.